Terkait Pilkada 2024, bagaimana pergerakannya di media sosial? Nah, karena sekarang ini pemilihannya lebih banyak kita terinfluence dari media sosial ya. Kalau misalnya kita lihat dari pemilihan presiden kemarin. Betul, dan pemilihnya pun juga banyak yang generasinya itu generasi medsos. Betul. Sudah hadir di studio bersama kita ada Pak Irwan Dwi Arianto, analis komunikasi Big Data dari UPN Veteran Jawa Timur. Pak Irwan, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Irwan, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ini kalau ngomongin tentang Pilkada 2024 Pak Irwan, kalau kita lihat sudah mulai banyak yang membicarakan belum? Kalau Pilpres kemarin kan rame banget, tapi kalau Pilkadanya sendiri gimana so far Pak Irwan? Untuk Pilkada dan Pilgub sudah cukup banyak dibicarakan oleh masyarakat digital. Ada pertambahan dari bulan Juni, Juli, Agustus, September itu sekitar 1.000 pembicaraan mention. Ini skupnya untuk yang dibicarakan secara nasional atau Jawa Timur, Pak? Nasional, global, ya, dalam konteks Indonesia. Tapi kalau misalnya boleh kita pelajari dari kemarin Pilpres gitu ya Pak ya, sekarang adalah Pilkada, mungkin ada beberapa hal-hal yang patut dipelajari atau diubah biar masyarakat ini juga nggak jadi misleading juga, karena namanya media sosial kan kayak lebih gampang banget ya Pak. Mungkin menurut Pak Irwan sendiri apa yang harus diperbaiki juga? Yang perlu diperbaiki ada beberapa hal. Yang pertama dari sisi yang berkontestasi, agar tidak selalu bicara tentang narasi-narasi kekuasaan yang hendak mereka raih, tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa hadir terhadap persoalan-persoalan yang sedang ada di masyarakat. Terutama nantinya Gen Z ini yang akan dominan dalam pemilihan kali ini. Narasi kekuasaan ini dimaksudkan seperti apa nih Pak Irwan? Janji-janji kampanye kah atau gimana? Betul. Kalau dibaca ya dari perkembangan yang saat ini dalam 1 bulan aja misalnya, ini pembicaraan masih bicara dalam konteks yang pertama paling kuat itu ada reach sampai 9,1 juta, itu tentang dinamika pemilihan daerah. Jadi masih dalam konteks dinamika saja, bagaimana mereka melakukan proses itu, kandidat, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dan sebagainya. Baru kemudian ada peningkatan di 6,3 juta dalam reach-nya, yaitu aktivitas kandidat. Tapi karena ini konteksnya bicara di soal Jakarta ya. Baru kemudian topik yang ketiga itu aktivitas dalam konteks provinsi yang lain, itu reach-nya mencapai 6,1 juta. Berikutnya ada reach yang 4,3 juta tentang dukungan partai dan proses registrasi daripada kandidat. Nah, ketika mereka mulai dalam konteks-konteks ini, masih bicara dalam konteks-konteks bagaimana mereka mencoba hadir dan dipilih, tapi tidak ada narasi-narasi yang berbicara tentang persoalan-persoalan yang sebetulnya saat ini sudah sangat mudah diamati melalui pergerakan yang ada di media digital, melalui digital activism. Jadi kayaknya ramai pada saat pencalonan kemarin gitu ya? Betul. Karena memang seru banget, injury time dan sebagainya, ada calon-calon yang bermunculan, plot twist juga terjadi di sana. Ada beberapa perubahan melawan kota kosong yang akhirnya mungkin untuk generasi adik-adik atau Gen Z ini baru tahu nih, oh ternyata ada kebijakan baru begitu. Bisa milih kota kosong, tapi masih terkait itu. Nah, padahal ini kan masa kampanye akan dimulai nih Pak, gitu ya, di hari ini. Harusnya apa yang mulai dibicarakan? Karena saya masih belum ada isu-isu yang menarik untuk dibicarakan di media sosial sepertinya. Nah, sebetulnya kalau isu di media sosial itu kita bisa baca dalam konteks time series ya, beberapa bulan yang lalu sampai kemudian bagaimana tren yang berkembang hingga bulan ini. Sebetulnya hal tersebut sudah bisa menginspirasi para kontestan untuk mulai hadir dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Harusnya itu sudah bisa jadi bahan pembicaraan. Jadi tidak lagi bicara dalam konteks kekuasaan yang hendak mereka raih. Ada nggak kemungkinan mereka nih berpikir seperti itu karena mungkin kemarin-kemarin masih belum pasti nih saya bakalan maju atau akan diterima nih pendaftarannya di KPU gitu Bapak? Nah, ini juga perspektif yang kurang tepat dalam digital activism. Digital activism itu uniknya bisa kita lakukan jauh hari sebelumnya kan dalam konteks ini, karena kita sudah paham betul dengan area kontestasi yang sekarang bergeser ke digital. Contoh gini deh, ingin mendapatkan rekom tapi tidak melakukan sesuatu hal
yang kuat dalam konteks menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat sehingga elektabilitas digitalnya akan naik, ya tentunya akan lebih mendapat perhatian untuk Rekom. Itu kan hal-hal awal sebelum proses berlangsung. Nah, udah harus mencuri perhatian di sana. Iya, gitu ya? harusnya sudah start di situ karena kan tidak ada masalah hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, tidak sekedar menyebar tebar pesona baliho, kemudian hanya menyampaikan narasi-narasi yang lebih banyak pada konteks-konteks kekuasaan. Nah, itu yang tidak disuka sama Gen Z khususnya. Nah, kalau hal ini terus berlangsung sampai proses kampanye nantinya, saya takutnya nanti partisipasi politik mereka akan menurun. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang deh Pak, Gen Z itu kan kayaknya gampang banget kemakan sama berita-berita, kayak cepet banget mereka mood swingnya, pemilihannya yang sangat fluktuatif, berubah. Hari ini bisa milih A, besok bisa milih B gitu. Nah, itu dengan adanya buzzer-buzzer, dengan adanya informasi-informasi yang diberikan, itu lebih baik sebenarnya ketika untuk bertemu dengan Gen Z, apa yang harus disiapkan? Karena mereka pasti nggak tahu apa-apa nih dari background sebelumnya gitu, nggak ngikutin politik sama sekali juga gitu Pak. Ya, sebetulnya kalau ngikuti politik apa tidak, dari riset saya di tahun 2019, partisipasi politik mahasiswa dalam Pilpres itu mereka berpartisipasi dalam cara mereka loh. Nah, sayangnya selama ini pembacaan tentang aktivisme mereka generasi muda masih dengan cara-cara konvensional. Nah, akhirnya seringkali tertinggal isu. Nah, inilah yang akhirnya akan kehabisan kata atau kehabisan program. Kita lihat aja deh nanti. Kandidat yang tidak punya program itu karena mereka tidak bisa baca isu yang tepat tentang bagaimana sebetulnya harapan dan keinginan daripada generasi muda. Tapi kalau berbicara mengenai sosial media nih Pak, jadi berarti para calon gubernur atau calon kepala daerah yang punya followers atau sudah aktif bermedia sosial terlebih dahulu nih, jauh sebelum ini, berarti memang punya keunggulan tersendiri ya Pak ya? Nah, ya, ada keunggulan tersendiri tapi dengan catatan. Disertasi saya tentang pseudo power itu menunjukkan bahwa tidak berarti follower yang sangat tinggi kemudian akan memberikan pengaruh yang sangat hebat. Karena ada banyak hal. Ada banyak orang ingin mendapatkan akun media sosial dengan follower besar, dia lakukan dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan beli follower. Nah, dan itu terjadi. Dan dia juga tidak paham bahwa ketika dia beli follower, sebelumnya akun itu sebagai akun apa. Nah, ketika akun awalnya yang dipakai untuk mendapatkan follower cepat adalah akun pengemis follower, misalnya dengan atau menggunakan konteks-konteks yang mudah mendapatkan follower misalnya dengan pornografi dan sebagainya, kan menjadi lucu nih. Dan mereka nggak sadar itu, dan itu akan sangat tampak dalam analisis komunikasi big data. Kita akan bisa tahu persis. Maka reach-nya pasti semu, itu disebut sebagai pseudo power. Oke, Pak Irwan masih akan lanjut bersama dengan kami karena kalau bicara tentang komunikasi apalagi di sosial media, warga itu bisa memuji, di sisi lain bisa menghujat juga gitu ya. Makanya kadang-kadang politikus suka agak pikir-pikir kalau harus aktif di media sosial. Tapi kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Jawa Pos Update. Baik, Nusantara People, masih kembali lagi dengan kami di Jawa Pos Update. Dan tentu saja kita nggak cuma bertiga saja ya pemirsa, masih ada Bapak Irwan Dwi Arianto selaku pengamat media sosial begitu. Apalagi mendekati pilkada ini semakin panas, semakin seru, dan per hari ini tanggal 25 September baru bisa dimulai nih kampanyenya ya. Nah, kalau terkait dengan komunikasi dengan publik apalagi di ranah digital nih Pak Irwan, kita tahu banyak kontestan yang memang udah aktif banget di media sosial. Contohnya misalnya Pak RK udah sampai dianggap gubernur medsos ya. Betul. Labelnya. Ada juga yang mungkin nggak terlalu aktif, mungkin baru belakangan mencoba. Tapi ya kalau kita lihat, kadang-kadang aktif di media sosial juga menimbulkan polemik gitu loh Pak. Iya, jadi bisa jadi positif, bisa banget untuk dibalik jadi hujatan. Mungkin itu yang justru membuat mereka ngerem. Sebetulnya
perspektifnya gini, ketika kita tidak menguasai sebuah teknologi maka kita akan ketakutan. Sama seperti ketika dulu gas LPG hadir ke kita, takutnya meledak dan sebagainya. Tapi setelah kita terbiasa dan tahu persis bagaimana memperlakukan teknologi, menjadi biasa dengan gas LPG. Begitu juga dengan media sosial yang sangat luar biasa. Orang ketakutan karena tidak memiliki metode yang tepat dalam membaca digital activism. Padahal sekarang sudah ada yang namanya metode riset sosial berbasis big data. Itu akhirnya kita akan bisa tahu tepat siapa yang berbicara apa, kepada siapa relasinya, penyebarannya bagaimana. Bahkan kita bisa tahu siapa penyebar hoax yang pertama. Terus kemudian hoax itu tersebar dan diterima oleh siapa saja. Akhirnya kita bisa lihat klaster itu, kita bisa pelajari kenapa sih orang itu bisa terpapar hoax dengan mudahnya, basicnya seperti apa. Nah, ini yang akhirnya bisa menjadi rekomendasi yang bagus. Nah, untuk para yang sedang berkontestasi saat ini, nggak usah takut selama memiliki metode yang tepat. Justru sekarang area kontestasinya sudah berpindah di area digital. Yang kalau tidak dipahami dengan benar, jangan kaget kalau nanti akan disalib di tikungan. Nah, tapi untuk penambahan chance-nya atau kesempatannya itu bisa nambah berapa persen ketika si calon ini main di sosial media, Pak? Ya, pemain lama dengan pemain baru dalam digital activism, dalam konteks akselerasi digitalnya Hasan, itu tidak terlalu jauh sebetulnya, asal isunya tepat. Maka densitas atau kekompakan itu akan timbul ketika isu itu benar-benar tepat. Jadi pemain baru pun ketika melakukan tindakan-tindakan yang tepat, saya yakin akan lebih bisa memenangkan kontestasi digital. Yang lucu lagi ketika pemain-pemain lama yang tidak bisa mengerem pembicaraannya saat ini kan justru malah menjadi bumerang. Ketika tarung di tempat tertentu, dulunya dia banyak menghujat dengan tempat itu. Akhirnya malah jadi persoalan buat dia. Nah, itulah. Betul. Jejak digital ini kan juga nggak main-main gitu ya. Itu banyak kemarin calon-calon anggota DPR yang tiba-tiba kebles masa lalunya seperti apa. Jadi harus berhati-hati memang dengan jejak digital juga. Karena politik ini kan plot twist seringnya. Jejak digital kadang-kadang nggak bisa diterima kalau udah plot twist. Tapi penting ya Pak ya, berarti untuk bermain sosial media ini sebetulnya. Oh, sangat penting. Sangat penting dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah bagaimana kemudian tingkat pengetahuan daripada netizen itu akan menjadi kuat karena sekarang semua dipegang di tangan. Nah, informasi yang ada di tangan itu kemudian di scrolling, dia akan dapat banyak hal. Lah kalau kita tidak bermain dalam informasi ini, maka selesailah sudah dalam kontestasi. Foucault menyampaikan bahwa kuasa itu tidak bisa dimiliki, tapi pengetahuan itu bisa dibentuk. Makanya sekarang kita bisa lihat bagaimana YouTube Video Network misalnya. Dari YouTube itu kita bisa tahu informasi yang disampaikan di YouTube itu bagaimana, yang terpapar informasi bagaimana, komentarnya bagaimana. Nah, itu adalah sebuah bentuk campaign baru di era digital yang harusnya sangat bisa dimanfaatkan. Kalau saya pribadi, hujatan dan sebagainya itu respon, dan respon itu sangat mahal loh. Jadi jangan dibilang negatif dulu ya. Iya, itu sangat mahal loh. Sekarang lihat aja deh, API-nya Twitter berapa harganya? Iya benar. Nah, tapi kalau saya membaca artikelnya Bapak nih, Bapak menilai dari ketiga sosial media, Instagram, YouTube dan juga X. Ya. Dari ketiga ini pasti punya respon dan reaksi yang berbeda-beda dari masyarakat. Sebenarnya Karakternya beda soalnya. Karakternya berbeda, tapi sebenarnya yang paling pas banget, apalagi menuju pilkada ini yang mana nih Pak sebenarnya? Yang menggaitnya langsung tembak langsung pas di tengah-tengah gitu. Ya. Kalau saya yang selama ini saya lakukan, yang pertama adalah kita harus analisis dulu siapa tokohnya. Misalnya saya nih akan maju di pilkada, maka saya harus dianalisis dulu digital activism saya, yang kemudian reach-nya bagaimana. Kemudian kita kembangkan lagi pada konteks media sosial mana yang lebih terimpact pada bidang itu. Twitter itu adalah area kontestasi, tempat orang bertarung, diskusi dan sebagainya. Instagram itu adalah area untuk kita bisa mendapatkan informasi secara image. Terus kemudian YouTube itu bagaimana pendalaman itu bisa terjadi. Contoh paling sederhana yang sekarang banyak dilakukan oleh drama-drama Korea misalnya, dia kasih cuplikan-cuplikan di TikTok. Pendek-pendek gitu ya. Iya, pendek-pendek yang sangat menarik.
kemudian orang akan tertarik untuk masuk ke YouTube. YouTube, Netflix dan sebagainya. Jadi masing-masing media sosial itu memiliki power yang luar biasa ketika bisa bersinergi. Makanya kemarin alhamdulillah saya bisa menemukan bagaimana 3 media, 3 platform itu bisa kita lihat dalam satu visualisasi. Akhirnya kita bisa tahu, oh Twitter ini kemudian perkembangannya bagaimana, isunya bagaimana, lompatannya ke YouTube bagaimana, dan lompatannya ke Instagram bagaimana. Dalam satu isu ini bisa tersebar di 3 platform ini ya Pak berarti? Bisa, bahkan sekarang sudah bisa divisualisasikan dalam satu visualisasi. Oke. Tapi yang menarik juga kadang-kadang isu ini tidak disebarkan oleh yang bersangkutan, misalnya paslon gitu ya. Tapi mereka memanfaatkan buzzer. Gimana Pak pengaruhnya? Ya, buzzer itu saya bisa pastikan akan berpengaruh yang tidak baik bagi paslon sendiri. Kenapa? Karena sekarang orang akan semakin pandai dalam menggunakan gadget, pengetahuan semakin kuat, dan dia akan semakin bisa menganalisis. Ini kita bicara dengan buzzer atau kita bicara dengan bukan buzzer atau natural. Nah, ini yang harusnya benar-benar dipahami. Karena natural itu pasti jauh lebih baik. Buzzer, influencer yang tadi saya katakan, buzzernya nggak tahu akunnya beli dari mana, bagaimana latar belakang akunnya, itu akan sangat berpengaruh terhadap algoritma. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari, itu yang saya sebut bagian dari pseudo power juga. Maka lebih baik kalau memang punya tim bagus, oke, pakailah tim itu. Yang kedua, berbicara atas diri sendiri, natural saja, tidak ada masalah. Dicaci maki itu adalah bagian dari kehidupan yang sekarang sudah merambah di dunia digital. Hanya saja nanti ketika ada proses hater tadi menyampaikan, kalau kita bisa menyampaikannya dengan benar, akan timbul consciousness baru, kesadaran baru di kalangan pembaca yang lain. Itulah yang akhirnya akan mendapatkan dukungan yang luar biasa. Nah, kalau untuk isu-isu yang menarik sebenarnya untuk saat ini apa? Kadang kalau misalnya kita lihat Pilpres kemarin nggak ada isunya, joget-joget bisa menang. Gimana nih Pak? Kalau jualan program, jangan-jangan nggak terlalu menarik gitu Pak. Betul, itu yang tadi di awal saya sampaikan, jualan program. Nah, harusnya bukan jualan program, tapi jualan solusi. Karena sekarang siapa sih yang nggak curhat di media sosial? Saya stres, saya curhatkan di media sosial. Saya nggak curhat loh Pak. Stres. beda generasi berarti dia ya. Nah, terus kemudian dia ceritakan apa dan bagaimananya persoalan-persoalan itu. Nah, sayangnya hal-hal tersebut tidak ditangkap dengan benar. Akhirnya yang keluar adalah program. Harusnya yang keluar adalah solusi. Dari solusi itulah yang kemudian akan bisa menimbulkan partisipasi yang sehat dari berbagai Jadi belanja masalah tuh nggak harus turun langsung ke warga di lapangan, tapi juga bisa belanja masalah melihat dari Sosial media. keributan yang ada di sosial media, Betul. di lokasi tempat mereka yang akan dipilih gitu ya Pak ya. Karena itu juga termasuk yang nyata sebenarnya, meskipun disuarakan melalui media dunia maya gitu. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan apa ya? Insight lah Insight pastinya oleh ya. para calon kepala daerah supaya bisa memanfaatkan ranah digital ini dengan baik. Dan semoga bisa meramaikan juga suasana pemilihan pilkada ini biar makin seru nih. Karena kita Tapi juga harus damai. Iya, karena kita penikmat semua ya kayaknya nih ya Pak ya. Ya, betul. Jangan nyebar hoax dan nyebar paslonnya juga harusnya bukan nyebar sekedar program-program tapi solusi. Pak Irwan, terima kasih sekali sudah hadir bersama kami di Jawa Post Update. Kita ketemu lagi lain waktu Pak. Sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi.